Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabi ahli tuqabal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau coba angkat topik ya. Ini sore hari teman-teman ya. Saya mau coba angkat topik tentang pemasteran burung dan konsep pola pikir kita dalam memasteri burung rek ya. Tapi fokus pada penjabaran ya, karena gini, saya lupa, nggak sadar kalau di channel ini tuh sudah libur berapa hari, 4 hari rek ya, lali aku rek. Dan kebetulan memang belakangan ini selain pekerjaan padat ini sudah 2 hari ini bro. Mungkin efek kecapean ya, efek kecapean. Siang itu tidur aku bro. Jadi kalau nggak ada kerjaan itu biasanya kan tak buat konten di Facebook. Terus kadang-kadang tak buat video burung atau nyimpen video-video apalah wes, pokoknya hubungannya dengan konten. Kadang-kadang di siang hari tak buat begitu. Kalau lagi nggak ada urusan kerjaan server. Kalau pas kebetulan ada pekerjaan, ya ndak rek. Lah sekarang ini 2 hari ini tidur bro. Mungkin karena malamnya itu kerjanya malam terus. Belakangan ini kerjanya malam terus bro, jam 12 malam, setengah 1 malam, sampai subuh-subuh. Biasanya itu kerja malam itu paling cuma 1 jam, 1 jam setengah, itu paling lama ya. Nah belakangan ini karena cuacanya memburuk ya, cuacanya nggak bisa ditebak, itu kadang-kadang sampai buyar subuh rek. Jadinya mungkin capek ya, terus ketiduran ya. Intinya begini, dalam video kali ini saya mau coba angkat topik kaitannya dengan masalah pemasteran burung ya. Tapi fokus pada penjabaran. Jadi supaya kalian bisa tergotek logika dan tahu apa yang harus dilakukan dalam konsep berpikir maupun berangan-angan dan berupaya. Ngono lho rek ya. Karena sekali lagi dalam dunia burung itu yang perlu disetting pertama itu bukan burungnya, tapi orangnya ya. Kalau kita mau nyeting burung, wah ini melampaui batasan. Karena burung nggak pernah bersaksi membenarkan teori settingan kita. Jadi cocok atau tidak cocok ini semua sebatas asumsi dari kita saja. Dan untuk melihat ini semua cocok atau enggaknya ya, kalau kita sebagai manusia yang dimana burung nggak bisa bersaksi membenarkan dan menyalahkan teori kita, ya wes dilihat saja dari hasilnya gimana. Hasil kicauan burungnya gimana, kan begitu ya. Jadi gini, mengenai bab pemasteran. Seperti kondisi di rumah saya teman-teman ya. Sebelumnya tak tunjukin dulu ya kondisi burung-burung masteran lah. Katakanlah kita akan berbicara tentang masalah burung, pemasteran burung. Yang dimana ini misalkan kita ngemasteri burung cendet, ijo, kacer, murai ya. Burung-burung yang mungkin akan kita lombakan, katakanlah begitu. Konsep pemasteran itu ini tidak bicara caranya ya, tapi masalah pola pikir ya. Cuma nanti sampean kalau mau tahu cara saya memasteri gimana, itu upaya-upaya saya, sampean cek video yang lain. Sebelumnya tak tunjukin dulu ya kondisi burung di rumah, masalah burung masteran. Bahkan ini ada 3 burung di teras ya. Ini ada 3 burung. Cuman kalau pleci itu ya gak digawe masteran rek ya. Pleci itu gak bisa dibuat masteran. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih dibuat masteran, masuk atau enggak ya wallahu alam ya. Intinya kalau pelatuk, nah itu pelatuk itu bisa buat masteran. Maksudnya itu kita ambil suaranya untuk masteran. Terus ke melade ini juga gitu bisa ya. Bentar tak tunjukkan ya. Ini sore hari bro, ini sekitar jam 5 lebih tak sempetin konten. Nggak sadar aku sudah libur lama ya, 4 hari. Ya ini masteran, ini masteran semua teman-teman ya. Bahkan ini juga masteran. Ya ini kalau yang tak kerodong ini kacer ya, ini kacer. Ijonya belum tak kerodong. Ini katakanlah semacam penempatan seperti ini sebatas upaya ya, penempatan ini katem, kacer, terus di dalam situ juga ada murai ya. Ini hanya upaya-upaya penempatan ini sebatas kita mengupayakan ya, mengupayakan jangan di anu lho rek ya. Ini gini, pola pikir kita yang namanya upaya, mengupayakan itu berarti kata-kata upaya itu sejajar.
selevel ya, serumpun, nah katakanlah begitu, levelnya itu setara dengan berusaha ya, mengupayakan, mengusahakan, urusan hasil ya apa jari Gusti Allah tetap ya. Kembali lagi di sini teman-teman ya, tak lanjutkan ya. Jadi gini, misalkan kita punya burung, mau cendet kayak, mau kacor kayak, murai kayak, ijo kayak, konsep pola pikir kita dalam memasteri burung itu ndak usah punya ekspektasi, wah ini tak masteri. Contoh begini ya, misalkan ada sebuah pertanyaan, Bang Kinara, burung murai batu itu enaknya dimasteri apa? Bang Kinara, burung kacer, burung cak ijo, cendet itu enaknya dimasterin apa ya? Kalau saya mikirnya nggak ke sana. Jangan loncat step berbicara masalah ini bagusnya dimasteri apa ya. Kalau saya sih gini bro, dimasteri apapun, melbu nggak nang manukmu? Mau dimasteri A, B, C, D, E, F, G, manukmu bisa nangkep nggak? Mau dimasteri pakai teori yang begini begitu, manukmu bisa nangkep cerdas nggak? Terus yang paling dalam lagi maknanya ya, yang paling dalam banget maknanya. Kamu ada takdir rezeki nggak di situ untuk mengangkat derajat burung ini tadi? Ya kan segala urusan yang terjadi di muka bumi ini kejadiannya semuanya sudah tertulis dan atas kehendaknya. Kan nggak bisa kita nyeting segala kehidupan. Ya kalau ciptaan manusia bro kita bisa nyeting. Kalau ciptaan Tuhan kita nggak bisa nyeting. Hasilnya pun opo jari Tuhan. Maka dari itu berusaha saja. Benar, paham nggak konsep yang ingin saya sampaikan di sini? Harapan saya apa toh bro dengan penyampaian seperti ini? Sampean bisa tumak ninah, merawat burung, mengupayakan, memasteri itu bisa tumak ninah tanpa ada impian-impian ekspektasi yang melampaui batas. Jadi jika suatu saat diadakan sebuah keadaan yang dimana ternyata apa yang kamu upayakan tidak sesuai hasilnya, kamu tidak kecewa. Kamu akan tetap semangat merawat burung. Tidak akan ada sesuatu yang mengecewakan hatimu. Ngono lho rek, paham nggak? Kan segala sesuatu itu kita akan merasa kecewa. Kita akan dikecewakan suatu keadaan kalau kita itu terlalu gantung nih nang keadaan ini tadi. Kalau kita itu terlalu punya ekspektasi yang berlebihan. Ibarat analogi begini teman-teman ya, tak gutek logikamu simpel-simpelan aja. Aku tak nyumet rokok sih ya. Sampean bikin kopi, nyumet rokok sih ben sahdu ya. Katakanlah semacam begini, kita punya anak ya, kita punya anak. Kan setiap garis takdir kehidupan apa yang hidup itu apa jari Gusti Allah. Kamu, saya, kita semua punya anak. Kita berekspektasi anak ini nantinya jadi begini, 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 begini. Dan ini kita sangat berlebihan melampaui batasan kita. Terus ternyata suatu ketika takdir berkata lain. Yang memutuskan takdir ini semua nanti ke depannya begini-begini kan bukan manusia. Tuhan. Kalau manusia berpikir, wah skalanya ini, wah ini bisa dipastikan begini, begini, begini. Siapa kita? Koplak bro. Turunan Fir'aun kalau ada orang berpikir seperti itu. Dajjal kan berarti kan? Paham nggak dari sini? Terus misalkan pada hari hanya nantinya ketika tumbuh dewasa anak kita tidak bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau proses awalnya, cara kita menanamkan pola pikir kita, menanamkan mindset-mindset di hati kita ini salah. Terlalu berlebihan ya kita akan merasa kecewa, wah ternyata anakku nggak bisa membanggakan orang tua begini-begini loh. Kalau kamu ingin dibanggakan anakmu, punya anak kok pengen membanggakan orang tua begini, berarti secara tidak langsung kamu transaksi membesarkan anakmu, berarti kamu transaksi kan ngono rek. Kamu nggak bisa tumak ninah seperti itu, ngono. Paham nggak dari sini? Jadi usahakan saja, diupayakan saja. Melbu di dunia manu ya kalau bicara burung. Melbu alhamdulillah, gak melbu ya sudah. Justru orang-orang yang punya pola pikir seperti ini, menurut pengalaman saya juga, saya adalah orang yang tidak pernah punya ekspektasi yang tinggi-tinggi bro. Tiba-tiba ada rezeki, tiba-tiba rezeki alhamdulillah manukku ada isian suara ini loh. Kalau teman-teman sering nyimak di semua channel YouTube saya, mau cendet kayak, mau kenari kayak, hal-hal yang gak disangka-sangka, mau murai kayak, mau cak ijo kayak lah, cak ijo iki. Sampeyan krungu suara cak ijo ini suara tengkek urang ya iki lho. Mana cak ijo iki lho. Nah, sesuatu yang tidak saya sangka-sangka ya. Tengkek urang kan di sini liar masih banyak. Ikan suaranya tengkek tuh bro, tengkek urang iki bro ya. Gila bro. Gila bro. Lah gila bro. Roh? Ijo iki lho bro. Roh bro, lagi malah suaranya anu kretekane murah iki. Ndi to ijo nih gila bro. Lah, bro, lagi ya hijau kan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka ternyata cuma sekali dua kali dengar suaranya tengkek urang. Ini suara tengkek urang di sini bro, mirip tengkek urang.
Menurut sampean itu suara apa? Ayo. Itu kan cuma sekali, 2 kali kalau pas lewat di sini siang hari, pagi hari atau mungkin cuma sore hari tok. Lah mlebu lho ning Cak Ijoku. Ayo. Yang niat di dalam hatiku misalkan ya, misalkan aku berekspektasi dari teori-teori misalkan tak masteri suara Plato, tak masteri suaranya Cililin, tak masteri suaranya Kapas Tembak, Cak Jenggot lah. Kayak sing mlebu. Yang masuk itu cuma suara yang sekali 2 kali denger lah. Iki kadang-kadang kan di luar ekspektasi kita, di luar kendali kita. Ngono lho rek. Ini logika loh bro. Bisa nggak kamu membantah ini semua? Jadi gini bro, dalam channel YouTube saya itu saya nggak pernah mengeluarkan sebuah teori yang tidak pernah ada titiknya. Semua ada titiknya dan semua akan terjawab. Dan saya tuh nggak punya banyak teori karena semua rawatanku tuh dikembalikan pada yang menciptakan, ngono lho rek. Dikembalikan pada sing gawe urip. Rezeki kabeh semuanya itu kaitannya dengan sing gawe urip. Itu kan titik. Kalau misalkan kita berteori dari masalah wah ini nanti birahinya begini, emosinya begini, ini prediksi, koma nggak ada titiknya. Semua yang saya sampaikan titik. Ada titiknya. Titiknya apa? Apa jari ilahi? Titik itu rek. Nggak ada komanya wesan. Ketika kita berbicara teori merawat burung itu begini, tidak sesuai koma. Begini, coba gini, koma lagi. Begini, coba begini, koma lagi. Nggak ada habisnya, koma terus. Padahal habis dan tidaknya itu semua kembali pada manusia itu sendiri. Lek wis titik menyerah apa jari ini Gusti Allah, berserah ya wis selesai. Berarti kita tinggal menunggu hasilnya. Wis ya Allah lagi adanya begini, nanti rezeki alhamdulillah apa jari Gusti Allah selesai. Loh selesai. Wah berarti ini kontesnya larinya ke masalah bab ceramah ini ceramah gini. Loh memang isinya kehidupanku kabeh apa jari pangeran, apa jari Gusti Allah. Kalau kamu menolak bab-bab seperti ini artinya hatimu tertutup. Simpel bro, tertutup. Kebenaran yang hak ya begini, manusia nggak bisa apa-apa. Loh manusia tuh nggak bisa apa-apa kok, memang kenyataan. Bisa apa manusia? Saya mau tanya. Manusia itu hanya butiran debu yang melayang-layang. Jadi rausah kemelinti seolah-olah kita itu bisa mengatur dan menyating kehidupan. Berupaya, tapi jangan melampaui batasan. Bener loh, rek. Jadi dari video ini harapan saya masalah pemasteran burung buat teman-teman wes pasrah no wae. Yang penting kita itu melakukan setiap hari konsisten memasteri burung, tetap dimasteri pagi, sore, atau mungkin buat teman-teman yang mau pakai sistem pemasteran 24 jam nonstop silahkan. Apakah itu salah? Tidak. Semua teori, semua cara itu benar. Yang jadi penyakit, yang jadi dikatakan salah itu adalah pola pikir kita ketika kita menganggap bahwasanya ketika ini berhasil, ini semua adalah peran kita. Semua keberhasilan ini sebab kita. Ini yang melampaui batas, ini yang salah gitu loh. Paham nggak dari sini? Kalau memang segala keberhasilan itu semua sebab diri kita, harusnya semua orang bisa sukses dengan serentak. Karena cara-cara teori-teori itu sudah ada sejak dulu. Tapi faktanya tetap semua insan, semua makhluk mempunyai garis takdir yang berbeda-beda. Karena ini semua saya ngatur Gusti Allah. Jadi perlu kemelinti, nikmati saja. Paham dari sini rek? Dengan konsep penyampaian seperti ini, otomatis kan membuat kalian semua tumak ninah ngerawat burung, nggak punya ekspektasi yang berlebihan. Jadi enak merawat burung itu pagi didengerin. Kalau misalkan burungnya cuma gitu-gitu aja ya disyukuri. Kalau tiba-tiba burungnya kok moodnya pas enak, wah coba digantang, sing seneng gantang. Akhirnya enak. Nggak punya ekspektasi yang wah ini harus gini. Wah. Padahal banyak ekspektasi yang tak sesuai dengan realita. Kan ngono logikanya. Banyak, ada jutaan bahkan miliaran ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Kalau semua ekspektasi itu sesuai dengan realita, dunia ini otomatis wong sugih kabeh. Ya, paham dari sini ya. Wes ngono ae. Video kali ini semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.